Akhirnya dalam mitologi Yunani, Raja Midas meninggal dalam keadaan terasing karena tidak ada orang yang mau mendekat, takut berubah wujud menjadi emas. Inilah akhir kehidupan dari orang yang serakah. Cerita kedua penutup adalah ada seorang pengemis berhayal, kapan saya punya uang 1 juta? Kalau mau bahagia, mensyukuri apapun yang dimiliki. Orang terkaya di dunia versi majalah Forbes, ranking pertama adalah Bill Gates, pendiri Microsoft Corporation. Ini luar biasa tema kita, literasi keagamaan di era digital. Saya baru saja membawakan materi digital marketing di sebuah pelatihan, bahwa sekarang semua serba digital. Sekarang semua serba digital. Apalagi yang tidak digital sekarang. Orang jualan, bahkan Pak Ustadz, sekarang sudah ada aplikasi nusuk yang di-launching oleh pemerintah Arab Saudi, di mana haji dan umrah juga mengalami proses digitalisasi. Dunia sekarang ini sudah menjadi global village, desa global. Tidak ada lagi batas-batas teritorial. Apa yang hari ini terjadi di belahan dunia lain secara real time dapat kita saksikan di belahan dunia yang lain. Apa yang hari ini terjadi di Amerika hari ini dapat kita saksikan di Indonesia. Apa yang hari ini terjadi di Chicago hari ini dapat kita saksikan di Cikuang, Takalar. Jadi jarak antara Chicago dengan Cikuang itu sudah semakin diperdekat oleh era digital sekarang ini. Sekarang kita sudah memasuki era revolusi industri 5.0, 5.0, luar biasa. Orang terkaya di dunia versi majalah Forbes adalah rajanya digital, Bill Gates, pendiri Microsoft Corporation di Amerika Serikat. Orang terkaya kedua, ranking kedua, juga masih ada kaitannya dengan digital. Siapa dia? Developer pendiri Facebook, yaitu Mark Zuckerberg. Tetapi orang terkaya versi Islam adalah bukan Bill Gates, bukan Mark Zuckerberg, tetapi orang yang bisa mensyukuri apapun yang dia miliki. Tidak ada orang yang hidupnya senang terus, dan tidak ada orang yang hidupnya susah terus. Karena senang dan susah hanya 2 cara yang dipakai oleh Allah untuk menguji seluruh umat manusia. Dan sungguh sangat menyenangkan urusan orang-orang beriman, kata Rasul. Karena kalau mereka senang, bersyukur. Kalau mereka susah, bersabar. Hidup ini kan cuma 2 kan, ibu bapak. Kalau tidak senang, susah. Kalau tidak susah, senang. Ayo ibu bapak, kalau tidak senang, susah. Kalau tidak susah, senang. Kalau tidak senang, susah. Kalau tidak susah, hidup ini cuma 2. Kalau tidak senang, susah. Kalau tidak susah, senang. Dan sungguh sangat menyenangkan, membahagiakan orang-orang beriman, kata Rasul. Kenapa bahagia? Karena kalau senang, kuncinya adalah bersyukur. Kalau susah, kuncinya adalah bersabar. Kalau mau bahagia, kalau mendapatkan kesenangan kita bersyukur, kalau mendapatkan kesusahan kita bersabar. Benar apa benar ibu bapak? Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan 2 cerita fiktif dan mitos, tetapi mudah-mudahan tetap bisa memberikan inspirasi dan pelajaran bagi kita terkait dengan mensyukuri apapun yang kita miliki. Pada zaman Yunani kuno, ada seorang raja yang serakah, namanya Raja Midas. Raja Midas ini begitu serakahnya, ia sudah punya kekuasaan, ia sudah punya kekayaan, tetapi dia datang kepada orang yang sakti. Di masa Yunani disebut dengan dewa. Dia datang kepada dewa, mengajukan permintaan, dewa, berikanlah saya kesaktian, berupa apapun yang saya sentuh bisa berubah menjadi emas. Dewanya bertanya, karena dewa di sini bukan Tuhan ya,
Apakah Tuan Raja sudah memikirkan matang-matang apa akibatnya kalau Tuan Raja memiliki kesaktian berupa apapun yang disentuh bisa berubah menjadi emas? Raja Midas menjawab, saya sudah pikirkan matang-matang. Saya ingin menjadi orang yang paling kaya di dunia sepanjang sejarah. Berikanlah kesaktian itu. Maka diberikanlah kesaktian kepada Raja Midas berupa apapun yang ia sentuh bisa berubah menjadi emas. Setelah ia menerima kesaktian itu, ia pulang. Benda-benda yang dia lewati di perjalanan ia sentuh dan berubah menjadi emas. Dedaunan dia sentuh, dedaunan berubah menjadi emas. Dia menyeberangi sungai, air yang dia lewati dia sentuh, air berubah menjadi emas. Sampai di istananya, ia duduk di singgasananya, singgasananya ia sentuh, singgasananya pun berubah menjadi emas. Akulah orang terkaya di dunia. Sampai di situ tidak ada masalah. Malapetaka terjadi ketika Raja Midas merasakan lapar dan dahaga. Tenggorokannya haus. Ia meminta dayang-dayang istana untuk mengantarkan minuman. Tetapi belum sempat ia minum, baru ia sentuh gelas dan air berubah wujud menjadi emas. Maka ia tidak bisa minum. Ia pun merasakan lapar. Ia meminta dayang-dayang istana untuk mengantarkan makanan. Tapi celakanya, belum sempat makan, baru ia sentuh piring, makanan, lauk, buah-buahan berubah menjadi emas. Berhari-hari ia tidak bisa makan dan minum. Ia duduk termenung. Dia bersedih. Permaisurinya, istrinya datang turut bersedih. Istrinya ia pegang, dia peluk. Istrinya pun mana baji bulanya benar. Istrinya pun berubah wujud menjadi emas. Akhirnya dalam mitologi Yunani, Raja Midas meninggal dalam keadaan terasing karena tidak ada orang yang mau mendekat, takut berubah wujud menjadi emas. Inilah akhir kehidupan dari orang yang serakah. Cerita kedua penutup adalah ada seorang pengemis berhayal, kapan saya punya uang 1 juta? Kalau saya punya uang 1 juta rupiah, alangkah bahagianya saya. Begitu hayalan sang pengemis. Begitu ia buka matanya, apa yang terjadi? Di depannya lewat seekor anak anjing basah kuyup yang tampaknya sedang kebingungan mencari arah. Maka sang pengemis setelah menengok ke kanan dan ke kiri, ia tidak melihat ada pemiliknya. Ia tolonglah anak anjing itu. Ia bawa pulang ke gubuknya di pinggiran kota. Esok hari seperti biasa, ia kembali ke pusat kota mengemis. Dan ia mendapati pengumuman terpampang di pusat kota. Apa pengumumannya? Barang siapa yang menemukan anak anjing saya dengan ciri-ciri sebagai berikut, bla bla bla, persis seperti anak anjing yang ia tolong kemarin, maka saya pemiliknya akan memberikan imbalan uang sebesar 1 juta rupiah. Wih, ternyata memiliki uang 1 juta rupiah bukan mimpi. Sebentar lagi akan jadi kenyataan. Kembalikan tidak, kembalikan tidak, kembalikan tidak. Jangan dulu saya kembalikan deh. Siapa tahu hari kedua penawarannya semakin naik. Maka hari pertama anak anjing tidak ia kembalikan. Hari kedua benar, muncul lagi pengumuman, siapa yang mengembalikan anak anjing saya, imbalannya saya naikkan 5 juta rupiah. Wih, baru berselang 1 hari sudah naik 500% dari 1 juta menjadi 5 juta. Kalau begitu jangan dulu saya kembalikan. Maka hari kedua pun anak anjing tidak ia kembalikan. Tiba saatnya hari ketiga, benar, muncul lagi pengumuman, siapa yang mengembalikan anak anjing saya, imbalannya saya naikkan 10 juta rupiah. Langsung lupa, karena yang mana? Dengan uang 10 juta, saya tidak perlu lagi jadi pengemis. Ia pulang ke gubuknya, apa yang terjadi? Ternyata anak anjing itu sudah mati kelaparan, terikat selama 3 hari 3 malam. Jangankan 5 dan 10 juta, 1 juta pun tidak dapat. Ini namanya allai banala.
Apapun profesi kita, kalau kita serakah, maka pasti berakhir dengan kesengsaraan. Maka gantilah sifat serakah dengan syukur. Karena orang yang paling kaya di dunia, sesuai dengan contoh Rasul, bukanlah orang yang memiliki banyak hal, tetapi orang yang bisa mensyukuri apapun yang dia miliki. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf jika ada sesuatu yang tidak berkenan. Insya Allah kali lain kalau Allah mengizinkan bisa berjumpa kembali. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.